Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar generasi pembelajar? Semoga kita semua tetap diberikan kesehatan dan semangat serta niat belajar karena Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, sebelum menyimak materi ini jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa membukakan pintu pemahaman untuk kita semua. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi kedua, yaitu teks cerita sejarah. Namun sebelum kita membahas lebih dalam terkait materi ini, perlu diketahui bahwa tujuan yang ingin dicapai setelah melaksanakan pembelajaran pada kali ini adalah peserta didik mampu mengidentifikasi isi dan struktur teks cerita sejarah, mengonstruksi nilai-nilai teks cerita sejarah, memiliki sikap mandiri, kerjasama, percaya diri, dan selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya kita menuju pengertian, ciri-ciri, dan jenis teks cerita sejarah. Tentunya anak-anakku semua sudah tahu apa itu sejarah melalui mata pelajaran khusus sejarah. Hanya ingin mengingatkan kembali, sejarah merupakan kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lalu. Melalui buku-buku sejarah, kita akan menemukan bukti-bukti yang didapat dari catatan sejarah. Namun, selain mempelajari sejarah melalui buku-buku sejarah dan mata pelajaran sejarah, kita juga bisa mempelajari sejarah melalui karya sastra berupa novel sejarah atau teks cerita sejarah. Karena teks cerita sejarah merupakan naskah atau narasi rekaan yang mengandung unsur sejarah dengan ciri-ciri yang pertama itu menampilkan latar masa lalu, kemudian disajikan secara kronologis, yang ketiga berbentuk teks cerita ulang, keempat, sering menggunakan konjungsi temporal, dan kelima, isinya dapat berupa fakta, dapat juga berupa fiksi dengan latar cerita berupa fakta. Sehingga menurut jenisnya, teks cerita sejarah dibedakan menjadi dua, yaitu teks cerita sejarah berdasarkan fakta sejarah, yang mana teks cerita sejarah ini disusun berdasarkan fakta sejarah. Tokoh dalam teks cerita sejarah ini benar-benar ada, begitu juga dengan latar dan kronologis peristiwa yang diceritakan. Hanya saja dalam penulisannya dibumbui unsur-unsur sastra, seperti dialog yang membuat cerita tersebut semakin menarik untuk dibaca. Yang kedua adalah teks cerita sejarah fiksi. Ini merupakan cerita fiksi yang mengambil latar peristiwa sejarah masa lalu. Tokohnya bersifat fiktif, namun latar dan waktu peristiwa sejarah yang dipakai berupa fakta sejarah. Jadi peristiwa masa lalu disampaikan dalam rangka fiksi tokoh dan ceritanya imajinatif. Kita lanjut ke struktur teks cerita sejarah. Yang pertama ada abstrak. Abstrak adalah ringkasan atau inti cerita. Abstrak pada sebuah teks cerita sejarah bersifat opsional, artinya sebuah teks cerita sejarah bisa saja tidak melalui tahap ini. Abstrak biasanya berisi pengenalan singkat tentang tempat atau tokoh. Struktur yang kedua adalah orientasi. Orientasi merupakan pembuka dalam teks cerita sejarah yang berbentuk novel. Orientasi berisi pengenalan tokoh dan latar cerita. Pengenalan tokoh berkaitan dengan pelaku, terutama pelaku utama. Pengenalan ini meliputi kejadian yang dialami tokoh atau pelaku utama. Pengenalan latar berkaitan dengan waktu, ruang, dan suasana terjadinya peristiwa dalam cerita sejarah. Latar digunakan pengarang untuk menghidupkan sebuah cerita dan meyakinkan pembaca. Dengan kata lain, latar ini mengekspresikan watak baik secara psikis maupun fisik. Ketiga adalah komplikasi. Pada tahap ini berisi urutan kejadian yang mana kejadian-kejadian ini dihubungkan secara sebab akibat. Peristiwa yang satu disebabkan atau menyebabkan peristiwa yang lainnya. Komplikasi muncul akibat munculnya suatu konflik yang diceritakan pada tahap orientasi. Tahap ini ditandai dengan reaksi pelaku dalam cerita sejarah terhadap konflik. Tahapan penjalinan konflik dimulai dari munculnya konflik, peningkatan konflik, hingga konflik memuncak atau disebut dengan klimaks. Selanjutnya klimaks. Klimaks merupakan puncak konflik dalam sebuah teks cerita sejarah. Pada saat klimaks inilah konflik mencapai tingkat intensitas tertinggi. Yang kelima adalah resolusi. Resolusi sendiri adalah suatu keadaan ketika konflik terpecahkan dan menemukan penyelesaiannya. Tahapan ini ditandai dengan upaya pengarang mengungkapkan solusi dari berbagai konflik yang dialami tokoh. Yang keenam adalah koda. Koda adalah bagian akhir dari sebuah teks cerita sejarah. Pada bagian koda ini, pengarang menyuarakan pesan moral sebagai tanggapan terhadap konflik yang terjadi. Koda berisi nilai-nilai atau ajaran moral yang dapat dipetik pembaca. Koda bersifat profesional juga ya, artinya boleh ada atau tidak.
Kita lanjut ke unsur pembangun teks cerita sejarah. Unsur pembangun yang membangun teks cerita sejarah sendiri ada dua, yaitu ada unsur intrinsik dan ekstrinsik, di mana unsur intrinsik yaitu unsur yang membangun teks cerita sejarah dari dalam, yang terdiri dari yang pertama adalah tema atau ide pokok suatu cerita, yang kedua alur atau plot. Ini merupakan rangkaian peristiwa yang mempunyai hubungan sebab akibat. Alur dalam teks cerita sejarah sendiri terdapat 3 macam, ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Yang ketiga, tokoh dan penokohan, yang mana tokoh dalam novel sejarah dapat berupa pahlawan nasional atau tokoh penting di suatu daerah, dan penokohan sendiri berarti pelukisan gambaran tentang watak pelaku. Selanjutnya, sudut pandang. Sudut pandang merupakan cara pandang atau cara pengarang dalam memposisikan dirinya dalam cerita, dan biasanya pengarang menggunakan sudut pandang orang ketiga dalam novel sejarah dengan menyebutkan nama-nama tokoh atau kata gantinya seperti dia, ia, dan mereka. Latar. Latar merupakan pijakan dalam teks cerita sejarah. Latar dalam novel berupa latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Yang terakhir adalah amanat. Amanat ini merupakan sesuatu yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca, dan amanat dalam novel sejarah biasanya disampaikan secara implisit. Kita lanjut ke unsur ekstrinsik. Yang pertama adalah rekaman kesabaran, ketinggian, dan kegemilangan pemerintah. Teks cerita sejarah biasanya ada yang dihasilkan atas perintah raja atau pemerintah oleh penulis yang memiliki daya kreatif tinggi yang mampu merekam ketinggian dan kegemilangan pemerintah atau kerajaan. Teks cerita sejarah juga dalam penyusunan ceritanya mengacu kepada naskah dokumen sejarah atau sejarah lisan yang berkembang dalam masyarakat, sehingga teks cerita sejarah juga berfungsi sebagai wadah nasihat, pengajaran, panduan, dan petunjuk kepada pemerintah dan pejabat. Selanjutnya, dari segi corak penceritaan. Teks cerita sejarah mengandung 2 corak penceritaan, yaitu peristiwa berupa fakta atau peristiwa sebenarnya, dan peristiwa bukan sejarah. Tentunya fakta sejarah dijadikan acuan dalam penulisan cerita rekaan baru berdasarkan imajinasi penulis. Yang ketiga adalah unsur keagamaan. Dalam teks cerita sejarah, unsur agama masih sangat kuat. Dalam beberapa teks cerita sejarah di Indonesia, kental pengaruh agama Hindu, Buddha, dan Islam yang tidak lepas dalam penulisan cerita. Selanjutnya adalah unsur politik. Dalam teks cerita sejarah biasanya terdapat konflik perebutan kekuasaan atau daerah kekuasaan. Teks cerita sejarah juga dapat berisi kisah perjuangan rakyat melawan penjajah atau rakyat melawan pemerintah yang berkuasa. Dan unsur politik ini mampu memperkuat latar dalam cerita atau novel sejarah. Selanjutnya unsur ekonomi. Teks cerita sejarah biasanya menceritakan kehidupan ekonomi pada zaman itu. Pada suatu teks cerita sejarah akan dijumpai beberapa kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan keadaan masyarakat pada masa itu. Yang terakhir adalah unsur sosial. Pada teks cerita sejarah biasanya terdapat jenjang status sosial, misalnya raja dan rakyat atau pemerintah dan rakyat. Kita lanjut kepada kebahasan teks cerita sejarah. Ya. Yang pertama itu adalah keterangan. Keterangan di sini berfungsi memberi tambahan dalam suatu kalimat. Dalam teks cerita sejarah atau novel sejarah, keterangan dapat mempertegas baik tokoh maupun latar kejadian peristiwa. Keterangan memiliki beberapa jenis, yaitu ada keterangan tempat, waktu, alat, tujuan, cara, penyerta perbandingan, dan sebab. Selanjutnya adalah kata sifat. Kata sifat ini sendiri adalah kata yang menerangkan nomina atau kata benda. Selanjutnya adalah bahasa kias. Menurut Abrams, kata kias adalah penyimpangan penggunaan bahasa oleh penutur dari pemahaman bahasa yang dipakai sehari-hari, atau penyimpangan bahasa standar, atau penyimpangan makna suatu atau serangkaian kata agar memperoleh beberapa arti khusus atau efek khusus. Makna kias biasanya ditemukan dalam makna simbolik dan ungkapan. Selanjutnya majas. Majas atau gaya bahasa adalah cara pengarang atau seorang dalam mempergunakan bahasa sebagai alat mengekspresikan perasaan dan buah pikiran terpendam di dalam jiwanya. Selanjutnya, nilai-nilai yang terdapat di dalam teks cerita sejarah. Yang pertama adalah nilai moral. Nilai moral di sini merupakan ajaran baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya. Nilai moral berkaitan dengan akhlak, budi pekerti, dan tindakan susila manusia. Nilai moral dapat diketahui dengan membaca teks cerita sejarah. Nilai moral dapat ditemukan pada narasi ataupun dialog yang terkandung dalam teks cerita sejarah. Selanjutnya adalah nilai religius.
Nilai religius adalah nilai yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhan. Dan yang ketiga adalah nilai budaya. Nilai budaya adalah nilai yang berhubungan dengan konsep masalah dasar yang sangat penting dan bernilai di dalam kehidupan manusia. Misalnya adat istiadat, kesenian, kepercayaan, dan upacara adat. Yang keempat adalah nilai kepahlawanan. Nilai kepahlawanan adalah nilai-nilai yang berhubungan dengan perjuangan dalam memperjuangkan sesuatu. Dalam teks cerita sejarah, kebanyakan cerita yang diambil adalah sejarah kepahlawanan bangsa. Oleh karena itu, sangatlah banyak nilai kepahlawanan yang dapat diambil. Yang terakhir adalah nilai sosial. Nilai sosial adalah nilai-nilai yang berkaitan dengan tata pergaulan individu dalam masyarakat. Nilai sosial dalam teks cerita sejarah dapat diketahui dengan melihat perjalanan hidup tokoh dalam cerita. Selanjutnya kita kepada fungsi dari teks cerita sejarah. Apa saja fungsi dari teks cerita sejarah? Kita lihat ya. Yang pertama itu adalah fungsi rekreatif, di mana teks cerita sejarah memberikan rasa gembira dan senang kepada pembacanya. Yang selanjutnya adalah fungsi inspiratif, di mana teks cerita sejarah memberikan inspirasi, imajinasi, dan kreativitas untuk keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara untuk lebih baik. Yang ketiga adalah fungsi instruktif, di mana teks cerita sejarah sebagai alat bantu dalam pembelajaran, seperti saat ini ya yang kita lakukan. Dan yang keempat adalah fungsi edukatif, di mana teks cerita sejarah dapat dijadikan petunjuk dan pelajaran kehidupan bagi manusia dalam berperilaku. Baik, itu tadi materi teks cerita sejarah. Jika ada yang masih ingin ditanyakan, bisa langsung dikirim ya pertanyaannya, bisa melalui grup kelas online kita. Terima kasih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.